Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'atsa bil haqqi basiran wa nadhira. Wa da'iyan ilal haqq wa bi'idhnihi wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallima taslima. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang maha mengetahui dan maha melihat hamba-hambanya. Maha suci Allah, dialah yang menciptakan bintang-bintang di langit dan dijadikan padanya penerang dan bulan yang bercahaya. Aku bersaksi bahwa tiada Allah yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, yang diutus dengan kebenaran sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, mengajak pada kebenaran dengan izinnya, dan cahaya penerang bagi umatnya. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Di sini saya, Hoerunisa, akan membawakan sebuah topik dengan tema sains dalam Islam. Seperti yang kita ketahui, pada tanggal 24 Juni yang lalu, masyarakat seluruh dunia dapat melihat fenomena planet sejajar secara jelas pada waktu fajar. Kelima planet tersebut adalah Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan juga Saturnus. Masya Allah, planet yang dalam tata surya bergerak sesuai orbitnya, terus berputar dan tak menemui pergeseran, tak beraturan sama sekali. Planet yang bergerak sesuai orbitnya mengingatkan kita mengenai tingkatan energi pada kulit atom KLMN yang memiliki tingkat energi berbeda di setiap orbitnya dan berputar mengelilingi inti atom. Seperti halnya perputaran planet pada masing-masing orbit yang mengitari matahari. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 33. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falaki yasbahun. Yang artinya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar dalam garis edarnya. Selain dari surat Al-Anbiya ayat 33, dijelaskan pula dalam Quran surat Yasin ayat 38. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Yang artinya, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ibnu Katsir dan An-Nawawi Al-Bantani dalam tafsirnya menyebutkan riwayat dari Ibnu Abbas yang membaca la mustaqirrul laha. Bila diterjemahkan, maknanya matahari itu tidak pernah berhenti dan tidak pernah diam. Ia senantiasa siang dan malam sampai hari kiamat. Wabah Az-Zuhaili menambahkan bahwa berdasarkan ilmu astronomi, matahari berrotasi pada porosnya dan sekaligus mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti. Maka, perjalanan matahari pada ayat ini bermakna ganda, yaitu berputar pada porosnya dan mengitari garis edarnya. Masya Allah, hal yang setiap hari dinikmati namun kerap luput dalam mengucapkan syukur atas keteraturan alam semesta, sehingga dapat menjalani aktivitas dengan nyaman dan aman. Teman-teman yang berbahagia, seperti yang telah kita ketahui, peluang pekerjaan terus kita kejar untuk memenuhi pencarian materi. Namun, seringkali kita acuh dengan peluang akhirat yang jaminannya akhirat tidak kita kejar.
Teman-teman, malam adalah waktu untuk istirahat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk kasih sayangnya terhadap para hambanya. Menjemput surga di malam hari dapat dilakukan dengan melakukan sholat tahajud. Dengan begitu, insya Allah, janji Allah adalah pasti dengan taman surga beserta keindahan disiapkan untuk kita. Adapun di waktu pagi menjelang siang, Allah beri jalan untuk kita meningkatkan ketakwaan dengan mengerjakan sholat duha, dengan jaminan kemudahan urusan. Namun seringkali yang seperti ini tidaklah dikejar. Pergantian siang dan malam dalam sains disebabkan oleh perputaran bumi pada porosnya. Fenomena ini tak luput terjadi untuk kembali mengingatkan kita untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dalam surat Al-Anbiya ayat 20 sampai dengan 23, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihul laila wan nahara la yafturun. Amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Fasubhanallahi rabbil arsyil amma yasifun. Wa yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Yang artinya, mereka malaikat-malaikat bertasbih tidak henti-hentinya malam dan siang. Apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang yang mati? Seandainya pada keduanya, di langit dan di bumi, ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki arsy dan apa yang telah mereka sifatkan. Dialah Allah, tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya. Teman-teman, malaikat yang sudah dijamin keberadaannya di surga pun tiada hentinya, tidak berhenti siang dan malam untuk selalu bertasbih dengan cara mereka dan menyucikan Allah dengan tidak ada henti-hentinya. Seandainya ada Tuhan selain Allah, tentulah kami akan rusak, binasa, dan Allah yang memiliki kekuasaan mutlak atas kuasanya. Masya Allah, begitu besar nikmat yang Allah berikan ketika kita bermain di pantai dan melihat matahari seolah tenggelam di dalamnya, yang padahal matahari tidak pernah berpisah dari tempat rotasinya. Dalam surat Al-Kahfi ayat 86, Allah Ta'ala berfirman, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam dalam laut yang berlumpur hitam. Dalam tafsir, mendapati matahari terbenam ke laut yang berwarna kehitaman. Dan dia mendapati di situ segolong umat. Kami berkata, hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka. Teman-teman, matahari pada siang hari yang memberi kemudahan kita dalam beraktivitas menjadi tanda Maha Pemurah Allah dalam memberi kemudahan setiap urusan hambanya. Dalam surat An-Nur ayat 35 dijelaskan bahwa cahaya Allah melebihi apapun dan Sang Maha Cahaya menjadi sumber penerang bagi seisi jagat raya. Masya Allah, energi matahari yang menjalankan fungsinya dalam keberhasilan fotosintesis, sumber vitamin D untuk manusia, sumber energi matahari sebagai sumber listrik melalui PLTS, dan banyak lagi bermanfaatan matahari yang dapat menjadi renungan diri kita dalam meningkatkan ketakwaan terhadap Allah Ta'ala. Teman-teman, ilmu sains tidaklah menjadi berkurang kadarnya ketika kita mampu mengingatkannya sebagai bentuk penciptaan dari Allah. Dengan itu, semoga kita dapat menjadi sebaik-baiknya hamba yang mampu menjalani kehidupan dengan baik, sebagaimana amanah yang dititipkan melalui kesempatan hembusan napas di setiap harinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri, umumnya bagi kita semua. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.